Oke, kembali lagi bersama saya di channel Tech Atmosphere. Kali ini kita akan belajar lagi state management baru yang bernama Riverpod. Si Riverpod ini dibuat oleh author yang sama dengan state management provider. Nah, kenapa si author ini membuat state management baru? Karena si Riverpod ini diklaim bahwa menambah fungsionalitas yang tidak bisa dihandle oleh si provider sendiri, dan dengan beberapa optimasi yang ditambahkan ke dalam si Riverpod. Nah, seperti biasa, kita akan menerapkan si Riverpod ini ke dalam halaman login untuk mengetahui cara kerja si Riverpod. Nah, pertama kita akan menginstal dulu plugin si Riverpod ini, yang dimana sudah ada di versi 1.0.4. Kita install dulu. Oke. Flutter pub add Flutter Riverpod. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa nama. Ada Flutter Riverpod, ada Hooks Riverpod, dan Riverpod. Jadi kalau kita misalkan ingin pure mengintegrasikan si Riverpod dengan Flutter saja, kita cukup menambahkan package si Flutter Riverpod ini. Oke. Setelah kita install, nanti muncul di sini seperti biasa di pubspec.yam. Lalu ini ada sampel Hello World dari penggunaan Riverpod sendiri. Jadi nanti si Riverpod ini juga menerapkan konsep provider yang bisa digunakan untuk menginjek data ke dalam halaman UI kita. Nah, jika misalkan kalian menggunakan Visual Studio, si Riverpod ini sudah menambahkan code snippet untuk menambahkan snippet code. Pada saat kita klik itu ada muncul suggestion seperti itu. Nah, karena saya sudah menggunakan Android Studio, jadi saya akan menggunakan snippet ini di Android Studio-nya langsung. Jadi kita buka file, lalu setting. Di sini ada Flutter Riverpod. Nah, yang ini Flutter Riverpod Snippets. Saya sudah install, kalian bisa install sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada konsep si provider. Nah, kenapa kita menggunakan provider? Di sini ada 5 benefit yang diklaim oleh si autornya. Di antaranya ada allow easy accessing state di multiple location. Jadi di sini ada complete replacement untuk pattern kayak singleton, service locator, dependency injection, atau mungkin sampai ke inherited widget. Terus di sini juga ada simplifies combining the state with other. Jadi ada 2 state, 2 provider yang bisa kita satukan ke dalam satu provider sehingga nilainya bisa nyatu. Terus bisa enable performance optimization juga, increase testability of your application. Jadi ketika kita akan menguji si aplikasi kita bisa lebih mudah dan tidak perlu membutuhkan setup yang kompleks seperti kalau tidak menggunakan si Riverpod. Terus ada allow easy integration dengan fitur-fitur yang advance seperti logging dan pull to refresh dan lain-lain. Oke, langsung saja kita coba si Riverpod ini. Jadi di sini ada beberapa tipe provider yang ditawarkan si Riverpod ini. Di antaranya ada provider, state notifier provider, future stream, state provider, dan chain notifier provider. Nah, kali ini setelah saya pelajari, jadi saya cuma akan menggunakan state notifier provider untuk memanage state di dalam halaman login ini. Oke, langsung kita coba saja si state notifier provider. Pertama, untuk menggunakan si Riverpod, kita perlu menambahkan yang namanya provider scope ke dalam root aplikasi kita. Jadi di file main.dart ini, di sini ada root aplikasi kita my app. Nah, ini kita akan bungkus dengan provider scope seperti ini. Oke. Nah, otomatis si aplikasi kita sudah siap untuk diinjek dengan si provider. Oke, langsung. Nah, di sini ada kelas to do dengan tipe immutable.
Jadi si custody ini nanti akan digunakan sebagai state untuk perubahan dalam providernya. Lalu di sini ada state notifier yang akan digunakan untuk logic ke dalam si providernya sendiri. Jadi pada saat kita akan menambahkan sesuatu atau mengurangi dan memanipulasi si data di dalam UI, nah di sini state notifier itu seperti bisnis logiknya. Nah, di sini yang terakhir kita menggunakan state notifier provider untuk menerima atau mengobserve state yang berubah di providernya sendiri. Oke. Jadi pertama, si login controller ini akan kita gunakan sebagai sebuah state notifier. Kita extend state notifier. Oke. Nah, state notifier sendiri menerima sebuah type yang dimana state yang to do tadi akan kita ambil dari common status enum ini. Jadi state-nya itu ada none untuk UI yang tidak melakukan apa-apa, loading, error, dan no internet. Jadi sekarang kita akan menambahkan state untuk si button login seperti biasa. Jadi kita masukkan common status di sini. Oke. Lalu kita buat konstruktor. Konstruktornya kita buat default dengan type none, karena pada saat pertama kali si kelasnya ini di load, dia tidak melakukan apa-apa, jadi langsung muncul halaman si loginnya. Jadi status yang pertama kali kita buat itu none. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengubah si set state ini yang ada di pada saat kita mengklik login di function login, kita comment dan kita akan pindahkan ke logiknya si login ini. Is loading, kita set true. Lalu yang terakhir is loading, kita set false. Lalu kita bungkus dengan try and catch. Oke. Nah, kalau seperti biasanya kita menggunakan is loading seperti ini, sekarang kita akan mengambil state yang digunakan si state notifier untuk mengubah state yang ada di si provider. Jadi is loading ini akan kita ganti dengan state ini. State diisi common status loading, lalu di cache-nya state common status error dan state common status none. Oke, seperti ini ya. Satu lagi untuk return errornya. Oke. Jadi is loading ini bisa kita hapus. Kita komen dulu. Nah, setelah kita membuat state notifier, lalu kita akan membuat provider untuk menginjek state-nya ke dalam si stateful halaman login ini. Jadi di sini kita akan membuat state notifier provider. Seperti ini. Login provider. Lalu kita buat login controller dengan type common status. Oke, seperti ini. Kita return state notifier-nya. Oke. Nah, kenapa kita membuat variabel login controller ini di luar kelas yang kita buat? Jadi si report ini memberikan konsep global variable di mana kelasnya itu sebenarnya immutable. Jadi
kalian bisa merasa aman karena setiap widget yang sudah tidak dipakai lagi itu akan otomatis di-dispose oleh si Reaper ini sendiri. Oke. Nah, untuk penggunaan si Reaper ini, si Reaper menawarkan satu solusi baru di mana ketimbang kita membuat stateful widget, untuk mendengarkan state perubahan di dalam aplikasi, kita akan bisa menggantinya dengan menggunakan consumer stateful widget. Lalu untuk state-nya sendiri kita akan ganti dengan consumer state seperti ini. Lalu di sini kita ganti state-nya ini dengan my login page state, dan ini juga my login page state. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita komen karena sudah tidak dipakai lagi. Nah, ini controller. Nah, di si Reaper ini dia menawarkan untuk pengambilan objek yang ada di state notifier ini dengan menggunakan namanya ref. Jadi kita bisa ketik ref dot read. Oke. Lalu login provider dot notifier. Oke. Login provider ini kita ambil dari si global variable yang ini. Lalu selanjutnya untuk si password juga ref.read login provider .notifier. Oke. Nah, ini .isLoading. Kita akan menggunakan pengecekan dari si Untuk loadingnya sendiri kita akan membuat satu kelas status baru. Jadi kita akan abaikan dulu sementara. Nah, ini kita juga akan menggunakan ref read login provider .notifier untuk memanggil fungsi login. Oke. Ini juga ref .read login provider .notifier untuk mendispose email controller dan password controller. Oke, seperti ini. Nah, yang terakhir, untuk menghandle si controller.isLoading, sebenarnya bisa kita buat dengan menggunakan ref watch, lalu login provider, lalu kita cek statusnya, misalkan common status.loading, seperti ini. Jika state si login providernya itu loading, munculkan circulate progress indicator, maka jika tidak, tampilkan login button. Seperti ini ya. Kita coba dulu. Oke. Kita coba klik login button. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ada satu lagi untuk mengganti kondisi si RefWatch ini agar tidak ribet seperti ini. Kita akan menggunakan consumer widget. Jadi kita akan buat kelas baru stateless untuk login button. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan consumer widget. Si consumer ini punya dua parameter untuk function build-nya. Jadi tidak hanya build context, tapi ada juga satu lagi yang namanya widget ref ini. Jadi di sini kita akan tambahkan widget ref. Oke, seperti ini ya. Untuk mengambil nilai dari si providernya. Jadi untuk yang perubahan state progress indicator dan button login ini akan kita pindahkan dengan menggunakan cons login button seperti ini. Di sini kita akan cek jika kita pindahkan dulu state-nya common status, misalkan my state
di sini, lalu kita rep watch login provider di sini. Oke. Nah, baru kita bisa cek if my state sama dengan common status loading, maka tampilkan si progress indicator ini. Nah, jika tidak loading, kita tampilkan button loginnya sendiri. Nah, untuk function login ini kita akan buat callback ke si kelas parentnya. Jadi di sini saya akan membuat satu parameter final function login, lalu di sini required this login. Oke. Lalu di sini kita akan panggil si login ini. Oke. Seperti ini ya. Lalu kita akan ambil login ini dari si login yang ada di sini. Oke, kita hapus konstannya. Oke, sudah. Jadi si provider ini akan diinjek melalui si widget ref ini. Kita coba jalankan lagi. Kita coba klik si login buttonnya. Nah, sudah bisa ya. Sudah berhasil menginjek dari si parent ke consumer widget ini. Oke, kurang lebih itu cara penggunaan si Riverpod untuk menggunakan si state notifier provider, menggunakan consumer widget di child widget, si consumer stateful widget. Jadi memang si state notifier ini direkomendasikan untuk penggunaan state yang kompleks dan lebih mudah kita maintain di dalam si aplikasi. Nah, untuk provider dan feature stream dan lain-lain bisa kalian pelajari sendiri. Nanti juga si provider ini salah satunya bisa kita gunakan untuk menyatukan dua provider ke dalam satu. Misalkan di sini saya menggunakan repository untuk memanggil API ke dalam si controller ini. Nah, untuk menginjek si repository ke dalam si controller, kita bisa menginjeknya melalui si provider. Jadi di sini bisa kita buat dua provider untuk kita masukkan ke dalam login provider ini. Jadi tanpa kita menginisialisasi langsung lewat si kelas controller. Kenapa? Agar nanti dalam pengetesan dan pengujian aplikasinya itu lebih mudah dan bisa kita manipulasi dengan menggunakan mocking. Oke, cukup dulu tutorial si state management dengan menggunakan provider. Tetap semangat, terus belajar dan jangan menyerah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam.